Ada apa Pak Amir? Pagi Pak. Ini Pak, saya Apa kabar Pak Amir? Itulah saya dulu. sehat Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Saat sehat Pak Amir. Jadi apa kira-kira gerangan Pak Amir? Ruben, Saya masuk kalian. Bu Ayu nanti masuk. ya ingin bertukar pikiran sama Bapak. Masuk. Sharing-sharing. Masuk. Sharing Pak. Jadi selama ini Pak, saya merasakan waktu Nggak usah grogi Pak Amir, namanya cerita-cerita. iya Pak. Waktu saya mengajar itu Pak, kok kayaknya ada rasa malas atau rasa jenuh saya pada saat masuk. Kok sama kita sama-sama ada rasa. Bapak gak merasakan itu? Lah, Saya kira Iya. cuman saya aja yang merasakan itu Pak. Jadi iya. kalau Bapak lah untuk mengantisipasinya itu kayak mana? Memang kalau kita manusia Pak Amir, ya, rasa malas itu kita punya selalu itu. Bukan hanya dalam mengajar, kegiatan lain pun kita kadang begitu. Ada tumbuh rasa malas. Cuma kan yang menjadi pikiran kita bagaimana supaya malas ini jangan menggerogoti kita kan. Nah, saya pun punya rasa malas. Apalagi kalau sudah ujung-ujung tahun akhir pembelajaran, baik apa pokok bahasan sudah disampaikan sama anak, udah mau ujian naik kelas, rasa malas ada. Cuma menurut Pak Amir, rasa malas yang bagaimana Pak? Ya, terkadang kalau saya muncul rasa jenuh itu Pak, apalagi pada saat menghadapi siswa yang Begil. iya kayak gitu lah Pak. Kadang-kadang kan kita sudah menasihati dia, sudah memberitahu dia itu Jumpa di salah kelasnya, pada ya. saat di kelasnya. Tapi ya dia kayak memang macam nggak peduli Pak. Itu yang kadang makin membuat saya ini Pak. Jadi malas ya, Jadi tambah malas, malas Pak. ya. Iya. Jadi berarti masalahnya mengenai siswanya yang membuat kita jadi kendur masuk ke kelasnya. Karena satu, itu salah dua, satunya. tiga anak kan Pak Amir. Jadi sebenarnya ya berarti yang harus kita bereskan dulu, tuntaskan dulu anak tersebut supaya dia jangan menjadi duri dalam daging untuk kita. Sebenarnya masalah anak itu menurut Pak Amir bagaimana? Ya itulah Pak. Saya sebenarnya pengen cerita sama wali kelasnya itu gimana? Kalau misalnya lah saya sampaikan sama wali kelasnya, minta tolong sama wali kelasnya, Iya, si Anu beginilah dia ini Sekolah ya. sekolah kan. Itu menurut Bapak istilahnya saya mengadukan itu sama wali kelasnya, Bukan Kira-kira. mengadukan, menceritakan. yang menceritakan itu kira-kira pantas apa enggak? Positif lah. Positif. Karena bagaimanapun kan wali kelas harus tahu mengenai anaknya. Ya, bagaimanapun kalau kita ceritakan, misalnya si Aldi, Iya. kita buka aja lah nama anaknya kan. Iya betul. Nah, si Aldi, kita ceritai sama wali kelasnya pun bagus, karena wali kelas kan harus membimbing. Kita guru mapelnya pun harus membimbing. Cuma ya kadang kita sudah membimbing anak yang tapi itulah tugas kita guru Pak Amir, supaya kita selalu membimbing, mengingatkan, membimbing. Ya, mudah-mudahan ada perubahan waktu untuk berubah ininya. Nah, kalau Pak Amir lihat bagaimana dia? Ada nggak perubahan setelah Pak Amir ceritakan sama wali kelasnya, sharing sama bikanya? Sejauh Pak Amir Ya, lihat kalau saya lihat sebagai masih, guru mapel, masih belum ini juga Pak. iya kan? Malah Hmm. kadang kalau saya lihat malah makin ada aja tingkahnya. Enggak, ya, iya. Nah, jadi saya maksudnya kan kalau saya Pak Iya. nanti memanggil dia, saya tanyakan ke dia apa masalahnya, nanti rasa-rasanya saya mau istilahnya apa ya Pak ya, kayak macam melangkahi wali kelas. Makanya itulah maksud saya ya sharing sama Bapak, kalau lah itu saya sampai sama wali kelasnya, kira-kira nggak masalah ya Nggak Pak? masalah Pak. Memang harus kita ceritakan sama BK-nya pun memang harus kita ceritakan. Jadi dalam rapat untuk kenaik kelas nanti kenaikan kelas ya kita harus buka masing-masing, jangan ditutup-tutupi supaya anak pun mengerti bahwa tingkah dia kalau dia semakin baik, gurunya senang, ya kita bisa bikin dia naik kelas kan. Tapi kalau dia tetap bertahan di tingkahnya yang tadi yang kurang baik, ya kita pun kan Iya. memang tugas kita selalu mengingatkan, tapi sebatas mana kan gitu Pak Amir ya. Cuma kalau Pak Amir perhatikanlah dia,
saya pun pernah panggil juga Aldinya. Saya panggil, saya ceritakan sama wali kelas. Memang itulah kedegilan anak ini. Udah memang karakter kepribadian yang seperti itu, yang dia miliki didikan dari rumahnya, itu yang susah kita lakukan penggemblengan, pembinaan samanya. Jadi maksud saya Pak Amir, kalau Pak Amir kepingin dia bagaimana si anak ini? Ya kalau saya Pak, sebenarnya pengen dia itu dapat mengikuti pelajaran yang kita berikan, ya, Pak. Kemudian kalau bisa dia juga aktif Pak. Aktif ya. Karena selama ini saya lihat kalau enggak misalnya nanti udah di pertengahan kita mengajar dia mulai tidur Iya, Pak. Iya, Iya Pak, sama kan Pak. Nah itu juga. Kemudian lagi Pak di kelas 10 1 itu ada saya lihat sebenarnya rajin dia tuh Pak. Kemudian pintar tuh Pak. Tapi udah mulai menurun Pak. Pirli kalau nggak salah namanya, Pirli Pak. Nah itu. Nggak tahu, saya nggak masuk kelas Nggak satu. masuk. Terus, satu-satu Pak Amir, jangan semua kita Iya kerogotin. Pak. Aldi dulu Maksud lah. saya itulah tadi Pak. Kayak si Aldi kan kasusnya seperti itu Pak. Ini juga si Pirli ini biasanya Pak rajin kali dia. Tapi terakhir ini Pak, Iya. saya lihat entah ya mungkin ada masalah di keluarganya kan kita nggak tahu Pak. Cuman kalau kita nanti ke situ boleh Pak kita tanyakan. Boleh, memang harus kita tanyakan karena anak kan di rumah tangga, di sekolah, di masyarakat. Apa yang terjadi di rumah tangga, di rumahnya pasti dia bawa ke sekolah. Seperti Aldi pun begitu, dia kan anak ayah tidak ada lagi saya lihat. Lalu tinggal mama. Jadi artinya dia pun tidak malah perhatiin nasihat-nasihat mamanya. Kalau kita dengar dari pendapat wali kelasnya dah. Jadi kalau mengenai Pirli saya belum lihat karena saya nggak masuk kelas. Mudah-mudahan tidak seperti anak ini. Jadi kalau memang anak ini menurut Pak Amir harus baik, apalah cara yang kita bikin Pak Amir supaya dia bisa merubah kira-kira. Tadi udah bilang wali kelas, udah bilang BK, apalah kira-kira yang harus perlu kita lakukan sama Aldi. Ya, saya sebenarnya pengen kali sih Pak memberikan dia tugas tambahan. Cuman kan kalau lah nanti kita berikan tugas tambahan itu tapi nggak dipedulikan dia, tapi ya ya itu tadi Pak, ya harus kita coba dulu lah. Itulah memang yang Pak Amir bilang itu harus kita coba lagi, menyerahlah karena mendidik itu seumur hidup memang. Mudah-mudahan dia berhasil, kita berhasil mendidiknya. Pak Amir berarti bagaimana ke kelasnya si Aldi ini? Kalau dia sudah ada perubahan semakin lebih baik Pak Amir? Ya kalau dia ada perubahan Pak, semoga ya kawan-kawannya yang lain kan istilahnya tidak lagi terpengaruh selama ini terhadap satu orang atau dua orang gitu Pak. Jadi kan saya makin semangat. Kemudian juga ya masalah untuk belajar tadi bisa jadi lebih efektif kalau seandainya dia juga termasuk ke dalam yang efektif itu tadi. Itulah Mas Pak Amir. Iya. Mudah-mudahan dengan solusi yang Pak Amir katakan kita bisa lakukan. Nah, yang bermasalah tadi tidak menjadi momok bagi kita bisa dapat mengembangkan potensinya supaya nanti di hari depannya dia lebih baik. Gitu ya Pak Amir. Kasih Pak ya atas sharingnya Udah, ini tadi. Kasih Pak. Matiin.